Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qira'atun min kitabi An-Nasaihu ad-Diniyatu lil Imam Syekhul Islam Qutb ad-Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ala al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Saya akan membacakan nasihat-nasihat Imam Haddad berkenaan dengan bulan Ramadan, puasa dan amal-amal yang dianjurkan di dalamnya. Teman-teman yang memiliki kitabnya boleh untuk dibaca, silahkan membaca bersama untuk menasihati diri kita sendiri dan lebih tepatnya diri kita sendiri, untuk mengingatkan bahwa diri kita masih banyak kekurangan dan sangat perlu untuk mendapatkan masukan dan kritik dari sesama muslim, teman-teman sekalian. Wa'alamu ma'asyiral ikhwani yasaranallahu wa iyyakum lil yusra wa jannabana al usra wa ghafara lana fil akhirati wal ula أن شهر رمضان شهر عظيم القدر والمنزلة عند الله وعند رسوله وهو سيد الشهور فرض الله صيامه على المسلمين وكتبه عليهم فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ketahuilah wahai segenap saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kami dan kalian di dalam kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua daripada kesulitan-kesulitan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita di dalam negeri akhirat dan di dunia ini. Ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang agung kadarnya. Bulan yang agung kadarnya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah sebaik-baik bulan, ketuanya bulan atau bulan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa bulan Ramadan kepada setiap orang-orang Islam dan mewajibkan kepada mereka. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kalian puasa sebagaimana ditetapkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian semuanya dapat bertakwa. Wa fihi ani syahr Ramadan anzalallahu kitabah. Di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, wa ja'ala min layalihi lailatal qadri, dan menjadikan di dalam bulan Ramadan, di antara bulan Ramadan, di hari-hari bulan Ramadan adalah Lailatul Qadr allati hiya khairun min alfi syahr, yang mana ia malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Wal alfu syahr aktsaru min 83 sanah, sedangkan 1000 tahun itu lebih daripada 83 tahun. Fata'ammal hisab dzalik, maka renungilah hitungan tersebut. Wa tafakkar fi nafsika, dan coba teliti diri kita. Ay lailatin hadhil lailah, ini malam yang bagaimana. Coba kita pikirkan bagaimana Lailatul Qadar itu dapat melipat gandakan amal seseorang dilipat gandakan menjadi seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah hitungannya 83 tahun. Apabila kita mendapatkan di dalam malam Ramadan, malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita telah mendapatkan 83 tahun amal ibadah. Apabila setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar satu saja, maka sesungguhnya amal kita sudah terlipat gandakan, seminimalnya adalah 170 tahun. Coba dipikirkan,
Apakah kita akan menyia-nyiakan malam Ramadan? Apakah kita akan menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang tidak dibenarkan, bermaksiat? Jangankan seperti itu, jangankan maksiat, kita lalai saja. Kita lalai, tidak ngapa-ngapain, nonton TV, tidak baca Quran. Bukan perkara yang dosa, itu saja sudah rugi sekali. Karena kita punya kesempatan waktu pelipat gandaan, kita nggak maksimalkan. Orang-orang di dalam waktu yang sama bisa menghasilkan sekian ratus juta, akan tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Sungguh sangat rugi sekali seseorang yang tidak berpikir bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Sungguh rugi sekali kalau menganggap Ramadan itu adalah sama seperti hari-hari biasanya. Bahkan sungguh sangat rugi sekali orang yang tidak ada ihtiram sama sekali kepada bulan Ramadan. Orang yang tidak ada perhatian sama sekali, bahkan membenci bulan Ramadan. Sungguh itu adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah dengan kita memuliakan bulan Ramadan. Maka persiapkan diri kita dengan amal-amal ibadah, dengan persiapan siwak Al-Quran. Siapkan ilmu tajwid kita, membaca Quran dengan tadabbur. Siapkan Al-Quran terjemah jika perlu. Kita tadabburi makna setiap ayatnya, karena membaca Al-Quran dengan pemahaman sangat berbeda pahalanya dengan orang yang membaca tanpa pemahaman. Meskipun kedua-duanya adalah kebaikan. Wa qala allati sarat indallahi khaira wa afdalu min hadhihi al-muddah at-tawilah. Wa qala Allah ta'ala syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah berfirman, bulan Ramadan yang mana di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelas untuk petunjuk dan pembeda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Fa'arafana subhanahu annahu anzala al-Qur'ana fi Ramadan. Allah memberi kabar kepada kita bahwasanya Ia menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Tsumma annahu anzalahu fi lailatul qadri minhu bil khusus. Kemudian secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an secara khusus diturunkan di dalam malam Lailatul Qadar. Wa hadza yanzal minallahil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Turunnya Al-Quran ini dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Nuzzilal Qur'anu jumlatan wahidan. Diturunkan Al-Quran dalam satu kesatuan. Minallahi ila Baitul Izzah wa nazala bi Jibril bi amrillahi ala rasulihi alaihi wassalam mufarraqan fi nawi 23 sanatan wa hiya muddatul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah sampai di langit dunia, kemudian di dalam praktek lapangannya, maka Al-Quran diturunkan selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Wa hiya muddatul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Id auhallahu ilaihi wa huwa ibnu arba'ina sanah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Wa qubida alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah diambil nyawanya an salati wasittina sana. Dia berumur 63 tahun. Ya. Muddah ini atau durasi dari 40 sampai 63 tahun inilah Al-Quran secara berangsur-angsur diturunkan di dunia. Secara prakteknya Al-Quran waktu itu diturunkan secara makna Al-Quran itu diturunkan 30 juz itu dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah. Memang seperti itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan durasi di dalam bagaimana asbabun nuzul terjadi,
Yaitu dalam rentang kapan? Dalam rentang Nabi Muhammad umur 40 sampai 63 tahun. Disitulah Al-Quran diturunkan. Wa fi fadli syahri Ramadhan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadhanu ila Ramadhan wal jum'ah ila jum'ah wa shalah ila shalah mukaffiratun lima bainahunna idza ujtunibatil kabairu. Dari Ramadan ke Ramadan yang lain dan Jumat ke Jumat yang lain dan dari salat fardu ke salat fardu yang lain adalah kafarah. Kafarah untuk dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Ramadan kemarin sampai Ramadan sekarang, apabila kita melakukan Ramadan tahun ini itu akan menghapus dosa-dosa yang mungkin kita lakukan dalam rentang waktu 1 tahun. Kemudian dalam 1 minggu ada juga upaya penghapusan dosa dengan cara melakukan sholat Jumat. Kemudian yang setiap hari pun ada, dari sholat ke sholat, sholat fardu ke sholat fardu yang lain. Orang jika melakukan sholat fardu dengan iman dan ihtisaban, insya Allah dosa-dosanya yang kecil, tentu saja yang kecil, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau yang dosa besar bagaimana? Dosa yang kaitannya dengan manusia, menggunjing, merampok, menggosok, mencuri, maka tidak akan diampuni sebelum orang itu meminta maaf kepada yang ia gunjingi. Jangan dikira orang yang menggunjing, yang ngerasani, orang yang menggibah orang lain gampang pemaafannya, enggak. Karena itu berkaitan dengan hak orang lain. Permaafannya itu harus dengan meminta maaf kepada orangnya, menurut pendapat yang kuat. Jadi kalau kita menggibah si fulan, oh si fulan pesek, oh si fulan begini begitu. Cara menghapus dosanya adalah kita menghampiri orang tersebut yang kita ghibahi, kita sampaikan, aku telah mengghibaimu seperti ini. Pada waktu ini, bersama ini, kamu ridho atau tidak? Tolong maafkan saya. Jika ridho, maafkan, ya. Jika tidak, ya kita minta maaf lagi. Karena dosa ghibah itu dosa yang besar. Apabila dilakukan di bulan Ramadan, maka ini sesuai dengan isyarat Nabi Muhammad SAW. Perkataan yang dusta, kemudian ghibah, dan yang gak penting itu akan menghapus pahala-pahala puasa kita. Pahala yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan terhapus dengan kalam-kalam tersebut, dengan perkataan tersebut, dengan kunjungan tersebut. Maka Rasulullah mengibaratkan orang yang seperti ini tuh nggak dapat di puasanya kecuali apa? Kecuali lapar dan dahaga saja, nggak dapat pahalanya, rugi. Maka kita harus memperhatikan bahwa umatnya Nabi Muhammad diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua karena kasih sayang Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sebab itulah kita mendapatkan keberkahan. Bulan Ramadan ini diberikan khususiyah yang banyak. Kita diberikan amalan-amalan yang dapat menghapus dosa. Kita didapatkan Lailatul Qadar. Kita harus berpikir dan bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qala alaihi salatu wassalam fi syahr Ramadan. Rasulullah SAW bersabda di dalam bulan Ramadan, wa syahru sabri, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, wa sabru thawabuhu al-jannah, sedangkan sabar pahalanya adalah surga. Wa qala fihi awaluhu rahmah. Rasulullah juga bersabda, awal Ramadan adalah rahmatnya Allah, wa awsatuhu, dan tengah-tengah Ramadan adalah maghfirah, wa akhiruhu idqun minan nar. Dan di 10 akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah pembebasan daripada api neraka. Karena itulah Nabi Muhammad sangat bersemangat di 10 hari bulan Ramadan. Beliau seolah-olah nggak kenal siapa-siapa, nggak kenal keluarganya, nggak kenal siapa-siapa. Beliau mengkhususkan waktu itu untuk i'tikaf di masjid, bertawajuh kepada Allah, berdoa-doaan dengan kekasihnya. Dan sebagaimana itulah seharusnya kita memanfaatkan 10 hari bulan Ramadan nanti. Berbeda kita, ya, kebanyakan kita di akhir-akhir Ramadan kita sudah sibuk dengan Idul Fitri,
sudah sibuk dengan Idul Fitri, apa yang perlu dipersiapkan, baju apa yang harus kita pakai, aku belum menjahit, membuat seragam, lalai daripada itu semua. Al-Quran yang awalnya dibaca di awal-awal, di akhir-akhir hilang, sudah nggak ada semangat lagi. Padahal seharusnya makin lama seseorang adalah makin semangat untuk menjalankan keutamaan-keutamaan, untuk menjalankan ibadah-ibadah. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-yusra, kemudahan-kemudahan tersebut. Wa anallaha ta'ala yanduru fi awali lailatin minhu ilal muslimin. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di awal hari-hari bulan Ramadan memandang hamba-hambanya. Wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu. Barang siapa Allah subhanahu wa ta'ala memandang hamba tersebut dengan pandangan khusus, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan mengazabnya. Kita itu di hadapan Allah itu seperti orang yang meminta. Kita hamba. Hamba itu siapa? Hamba itu nggak punya apa-apa. Hamba itu tidak punya apa-apa. Tugasnya adalah taat kepada tuannya zaman dahulu. Tugas seorang hamba adalah taat kepada tuannya. Hamba sahaya, budak. Tapi kita adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus memikirkan haknya itu lebih besar daripada kita menghamba kepada Tuhan kita. Barangkali kita jadi budak, maka hak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar. Kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar, karena kita hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi hambanya yang dipilihnya, menyayangi hamba-hamba yang dipilihnya. Kapan kita bisa menjadi hamba pilihannya? Salah satunya adalah di permulaan malam Ramadan. Di permulaan malam Ramadan, saatnya Allah subhanahu wa ta'ala memandang hambanya. Kita jangan lupa untuk ta'arud, untuk menghadirkan diri kita, untuk menawarkan diri kita. Ya Allah, aku adalah hambamu yang butuh. Ya Allah, ya Allah, aku adalah hambamu yang butuh rahmatmu. Ya Allah, aku banyak dosa, mataku banyak melihat maksiat. Tolonglah ya Allah, rahmati aku. Nyadong, meminta kepada Allah dengan cara seperti ini itu lebih mudah dikabulkan doanya. Kalau kita membayangkan kita sebagai orang yang punya uang, misalkan kita melihat pengemis, Tuhan saya minta Tuhan, tanpa menengadahkan tangan. Kemudian di samping pengemis itu ada pengemis yang meminta dengan seperti ini, maka tentu saja kita akan lebih iba kepada pengemis yang seperti ini, yang meminta dengan menengadahkan tangan, membutuhkan sifat butuhnya ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita juga amalkan adab kita di permulaan bulan Ramadan ini, memohon dengan sangat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kepada kita, sehingga kita tidak akan diazab, sehingga kita masuk surga dengan tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu. Kemudian kalau kita istiqomah seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada kita ya di akhir bulan Ramadan. Keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini harus selalu didengungkan di dalam keluarga kita, agar kita tidak sampai lalai. Karena saya tadi bilang, semangat itu kadang di awal-awal saja. Semangat di awal-awal saja, kemudian hilang semangat itu dan rugi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian waqala Jibril li Rasulillah alaihi wasallam, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka ramadhana falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Barang siapa dijumpakan Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, tapi dia tidak bisa memanfaatkannya, kemudian Allah tidak mengampuninya dia, maka Allah jauhkan ia. Bagaimana bisa ia di bulan Ramadan, bulan penuh dengan rahmat, dia bisa tidak diampuni dengan Allah? Bagaimana dia tidak diampuni oleh Allah? Padahal di Ramadan sangat mudah untuk meminta ampunan. Bagaimana bisa? Apabila di Ramadan demikian, bagaimana di bulan-bulan yang lain? Maka kalau di Ramadan itu nggak bisa, di bulan Ramadan itu
potensinya itu sangat besar untuk tidak bisa lagi. Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa menyempatkan Al-Quran, sangat mungkin di selain Ramadan kita lebih tidak memperhatikan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita tidak membenahi diri dan memberikan tantangan pada diri kita, kapan lagi? Ini saatnya berlomba-lomba. Kapan lagi? Ini adalah mulai start lomba, tapi kita nggak mau berlomba. Kapan lagi perlombaannya? Kapan lagi? Setiap orang bisa jadi pemenang, tapi kenapa kita tidak mau berlomba? Coba dipikirkan baik-baik. Ini adalah urusan iman, dan ini adalah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang yang percaya dengan hal-hal yang gaib, dan sangat merugilah orang-orang yang tidak mau mendengarkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Rasulullah ketika mendengar, wahai Muhammad, kalau ada orang di bulan Ramadan kok enggak diampuni Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia daripada rahmatnya di selain Ramadan. Rasulullah bilang amin. Itu kira-kira makna hadisnya ya, makna hadisnya seperti itu. Sebentar lagi. Qultu wa dzalika litayassuri asbabil maghfirah fi Ramadan akthar minha fi ghairihi minasyhur. Aku katakan, ini Imam Al-Haddad yang bicara, bukan saya. Imam Al-Haddad ini adalah wali agung yang Ratib Al-Haddad kita baca setiap hari. Ini adalah Al-Hawi, ya, peninggalan Imam Haddad. Nah, Imam Haddad mengatakan, kenapa bisa seperti itu? Kok bisa dijauhkan? Ya iya, karena di bulan Ramadan itu sangat dimudahkan sebab-sebab permaafan dari Allah Subhanahu wa taala lebih daripada permaafan Allah di selain Ramadan. Falaysa yuhram al-maghfirah fihi illa man tafahasha i'radu anillah. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atau menjauhkan daripada permaafan di dalamnya kepada satu hamba, kecuali hamba ini memang benar-benar sangat keterlaluan, kebangetan di dalam nyelewengnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nas'alullah al-afiyah, mudah-mudahan Allah beri kita afiyah min sukhtihi, daripada murkanya Allah, wa azabihi, dan azabnya, wa jami' balaihi, dan dari semua balanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada an abwaab as-sama'i wa abwaabal jannati tuftahu kulluha fi Ramadan. Diriwayatkan juga, ada riwayat bahwasanya pintu langit dan pintu surga semuanya dibuka. Di bulan Ramadan semua dibuka pintu surga. Maksudnya setiap pintu surga itu memiliki khususiyah. Contohnya adalah orang yang gemar sedekah akan dimasukkan ke satu pintu ini. Orang yang gemar puasa akan dimasukkan di pintu ini. Orang yang gemar baca Quran lebih condong di pintu ini. Semuanya saat Ramadan itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu abwabun niran, dan ditutup pintu neraka sebenarnya ya. Di Ramadan pintu neraka ditutup. Wa taqayyada maradatu syayatin wa yudhabu bihim ilal bihari kaila yufsidu 'alal muslimin. Setan dibelenggu agar tidak merusak, mengganggu orang-orang muslim. Siyamahum wa qiyamahum, tidak mengganggu, tidak merusak puasanya dan qiyamnya. Wa yunadi munadin kulla lailatin min Ramadan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Ada malaikat yang menyeru selalu di bulan Ramadan. Di setiap malam bulan Ramadan ada satu malaikat yang selalu menyeru. Yang senang kebaikan, yang pengen kebaikan, sambutlah kebaikan itu. Wa ya baghiyasy syarri, yang pengen kejelekan, aqsir, lalailah kalian, dang dilalaikan. Dipuas-puasin aja lalainya kalian. Di Ramadan kok lalai? Itu gimana? Seseorang yang melakukan amal ibadah di bulan yang mulia akan dilipat gandakan. Dan begitu juga sebaliknya, seseorang yang berbuat amal kejelekan di bulan mulia, maka juga akan dilipat gandakan kejelekan itu. Sedikit lagi. Wa warada aidan
anna man taqarraba ila Allah ta'ala fi Ramadan bi faridatin adalat lahu 70 faridatan fi ghairihi. Bahwasanya barang siapa yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan amal ibadah yang wajib, maka seumpama dia melakukan 70 yang wajib, alias dikalikan, kita sholat fardu dikalikan 70. Sholat fardu dikalikan 70 sholat fardu pahalanya. Wa man taqarraba fihi binafilatin adalat lahu faridatan yuaddiha fi ghairihi. Barang siapa yang melakukan amal sunnah maka dihitung seperti melakukan ibadah yang wajib di selain Ramadan. Fanawafil Ramadan bimanzilatil faraid. Maka kesimpulannya adalah kesunahan di bulan Ramadan. Sunnah itu apa? Ya sholat sunnah, yang membaca Al-Quran, ya siwakan, ya silaturahmi, ya memberikan makan fakir miskin. Segala kesunahan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pahalanya seperti pahala yang wajib. Pahala wajib itu lebih utama dan lebih banyak daripada pahala yang sunnah. Gitu. Wa faraiduhu mudha'afatun 'alal faraid. Dan kewajiban-kewajiban yang fardu-fardu itu dilipat gandakan terhadap dibandingkan dengan fardu-fardu di selain Ramadan ila sab'ina di'fa. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa puasa bulan Ramadan, wa qamahu, dan qiyam. Qiyam itu sholat tarawih, ya bisa sholat tarawih, bisa sholat terserah lah, yang penting di malam hari mujahadah. Tarawih itu juga harus ihtisaban ya. Syaratnya ihtisaban, mengharapkan pahala. Kalau tarawih kok cepet-cepetan kayak jet, itu mengharapkan apa niatnya? Apakah mengharapkan pahala? Coba kita itu sholat itu sedang berhubungan dengan Allah, kok kita pengennya cepet-cepet? Katanya Allah itu kecintaan kita yang pertama, kok kita pengen cepet-cepet? Itu gimana itu logikanya? Ya, harus ihtisaban, harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Salat jangan cepet-cepet. Salat jangan cepet-cepet di bulan Ramadan. Salat tarawih jangan kayak ngetril. Imanan wahtisaban, dalam keadaan beriman dan wahtisaban dan mengharapkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dimaafkan daripada dosa yang telah ia lakukan sebelumnya. Ini adalah nasihat singkat dari Imam Haddad, ya sekitar berapa ini? Sekitar 5 lembar, dan saya telah membacanya 1 lembar. Mungkin 5 hari saya akan menyelesaikan khusus untuk wasiat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Minal faizin al-mabrurin al-maqbulin indallahi subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bisa mengajak yang lain, yang orang banyak, maka seminimalnya kita pagari keluarga kita, anak kita, istri kita. Nah, itu dulu saja. Kalau yang lain, ya itu kalau mudah, kalau enggak ya sudahlah, keluarga dulu saja. Dan demikian yang dapat saya jelaskan. Tentu banyak kesalahan dalam membaca kitab dan yang lainnya. Mohon dinasihati dan diberikan masukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.